Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini Anda berada di dalam program Makaroni Jiwa. Program ini merupakan bagian dari pelayanan Sapret Pondete Gospel Ministry yang menyajikan renungan-renungan singkat firman Tuhan yang menggugah pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali dalam program Makaroni Jiwa. Masih dalam seri tema sukacita yang sempurna dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Di dalam video sebelumnya kita sudah sama-sama melihat rahasia yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengalami sukacita yang sempurna itu di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus mengalami Yesus Kristus secara pribadi di dalam hidup kita. Rahasia itu yang diungkapkan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat rahasia yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami sukacita yang sempurna itu di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus memiliki hidup kekal dari Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Rahasia inilah yang diungkapkan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kedua. Alkitab berkata demikian, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal itu yang bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Saudara-saudara, di dalam ayat ini Rasul Yohanes memberikan gambaran tentang hidup yang kekal itu. Dia berkata hidup kekal yang bersama-sama dengan Bapa itu telah dinyatakan. Hidup kekal itu yang dialami oleh Rasul Yohanes, dan hidup kekal yang sama yang dia saksikan dan dia beritakan kepada para penerima suratnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hidup yang kekal itu? Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan satu definisi yang penting tentang hidup yang kekal itu. Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, siapa Engkau, Allah Bapa, sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus, itulah hidup yang kekal itu. Saudara-saudara, kata mengenal di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga itu bukan hanya mengenal secara knowledge, tetapi kata mengenal di dalam ayat ini berarti pengenalan karena mengalami secara pribadi. Oleh sebab itu, kekristenan bukan hanya sekedar KTP, kekristenan bukan hanya sekedar agama, tetapi kekristenan adalah pengenalan secara pribadi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, mengenal Kristus berarti kita memiliki hidup yang kekal, karena Yesus Kristus adalah hidup itu sendiri. Kebenaran ini yang diproklamasikan sendiri oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi mengenal Yesus Kristus sama artinya dengan memiliki hidup yang kekal. Oleh sebab itulah Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-29 mengatakan, pengenalannya akan Kristus itulah yang membuat sukacitanya menjadi penuh, itulah yang membuat sukacitanya menjadi sempurna. Saudara-saudara, inilah juga tujuan dari surat 1 Yohanes. Rasul Yohanes menghendaki supaya para penerima suratnya percaya kepada Yesus Kristus dan mengalami hidup yang kekal itu. Tujuan inilah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13. Alkitab mengatakan, semuanya itu kami tuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada Yesus Kristus anak Allah, dan supaya kamu memiliki hidup yang kekal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sukacita yang sempurna itu bukanlah datang dari kekayaan, bukan datang dari harta, bukan datang dari uang, bukan datang dari status ekonomi, bukan datang dari status sosial, bukan datang dari status pendidikan, juga bukan datang dari apapun yang kita miliki di dalam dunia ini. Tetapi sukacita yang sempurna itu lahir ketika kita memiliki hidup kekal dari Allah di dalam Kristus Yesus.
Inilah harta kita yang sesungguhnya. Inilah warisan kita yang sesungguhnya. Karena itu Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat, hidup kekal di dalam Kristus adalah warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu dan tidak dapat cemar, dan tersimpan bagi kita di sorga. Dan menariknya saudara-saudara, hidup kekal di dalam Alkitab adalah bersifat already but not yet. Artinya hidup kekal itu bukanlah sesuatu yang baru akan kita miliki kelak, bukan. Tetapi hidup kekal itu telah kita miliki sekarang di dalam dunia ini. Sejak kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Walaupun baru kita akan nikmati secara sempurna ketika kita kembali kepada Allah, atau ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seharusnya inilah yang menjadi penghiburan bagi kita, khususnya di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kita alami hari-hari ini, di mana wabah corona telah meluluhlantahkan bisnis, usaha, pekerjaan, ekonomi, bahkan mungkin seluruh hidup kita. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini, seharusnya kita tetap memiliki dasar dan alasan untuk bersuka cita, karena kita telah memiliki hidup kekal dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, manusia sakit penyakit termasuk wabah corona mungkin bisa merampas dan mengambil usaha, pekerjaan, bisnis kita, atau mungkin juga bisa mengambil hidup kita di dunia ini. Tetapi itu semua tidak akan pernah bisa merampas dan mengambil hidup kekal yang telah kita terima dari Allah di dalam Kristus Yesus. Karena Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29, hidup kekal itu dijamin oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi hidup kekal yang kita miliki bukanlah bergantung kepada diri kita, bukan juga bergantung pada keadaan di sekitar kita, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di akhir video ini, dengan penuh kerendahan hati, izinkanlah saya menanyakan satu pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua. Maukah saudara memiliki hidup kekal dari Allah itu pada saat ini juga? Jika saudara mau, dan saudara bertanya bagaimana caranya, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, that's it. Hanya itu. Saudara harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Tidak ada cara lain. Jika saudara mau, maka pada detik ini juga, sebagai hamba Yesus Kristus di dalam otoritas firman Allah, saya menjamin bahwa saudara telah memiliki hidup kekal itu di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saya mengucapkan selamat kepada saudara. Itulah sukacita yang saudara tidak mungkin bisa beli dengan apapun juga. Memiliki hidup kekal dari Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah sukacita yang sempurna.